Halo guys, balik lagi dengan gua di Daniel Creative Studio. Oke, jadi pada vlog kali ini gua mau cerita-cerita lagi, ngebahas lagi tentang topik terkait multimedia gitu. Nah, untuk topik kali ini gua bakal lebih banyak ngebahas tentang visual tentunya, karena ini ada di visual part 1. Buat kalian yang mungkin belum nonton, silahkan bisa dicek di atas ini dan ditonton dulu supaya lebih ngerti lagi nih tentang apa yang gua bahas di vlog gua yang kali ini. Oke. Jadi di vlog kali ini gue akan pertama ngebahas tentang warna, lalu gue akan ngomong tentang kabel-kabel yang kita gunakan gitu di peralatan-peralatan multimedia. Lalu gue juga akan ngebahas tentang penggunaan adapter, splitter gitu. Lalu gue bakal lanjut ngomongin tentang display setting pada komputer. Lalu terakhir gue akan ngomongin tentang audio setting yang tentunya sangat bermanfaat banget ketika lu berkecimpung di dunia multimedia. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita ngomongin warna. Oke, jadi warna, ketika kita ngomongin warna itu, sebenarnya ada dua skema bagaimana warna itu dikeluarkan oleh display atau warna itu dibuat. Nah, jadi ada dua jenis seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada RGB dan juga CMYK. Nah, sebenarnya setiap huruf itu menandakan setiap warna itu. RGB itu red, green and blue, dan CMYK itu cyan, magenta, yellow, dan K-nya yang satu lagi itu artinya hitam. Nah, seperti yang kalian lihat, sebenarnya warna-warna inilah yang membentuk semua warna yang ada di komputer lu sekarang, lalu semua yang ada di printer. Nah, inilah warna-warna yang biasanya digunakan. Nah, bedanya RGB itu adalah warna yang biasa digunakan di display di HP lu, di layar monitor lu sekarang gitu kalau lu nonton di komputer. Nah, di sini tuh jadi ada 3 warna sebenarnya. Sedangkan untuk yang di print, makanya lu kadang-kadang kan kalau ngelihat di printer itu biasanya ada 4 kotak cartridge gitu kan. Nah, itu CMYK gitu. Nah, itulah yang digunakan untuk printing ink gitu. Nah, tapi lebih jauh lagi gue bakal bahas tentang RGB dan CMYK. Oke, pertama, kalau lu ngelihat warna RGB gitu, loh kok bisa sih bang gitu kan, kok bisa sih itu RGB tapi ngeluarin warna hitam. Nah, di sini seperti yang lo lagi lihat nih di layar lo, di sini ada hitam. Itu gimana sih cara dibuatnya gitu. Nah, hitam itu sebenarnya dibuat dengan cara mengenolkan nilai dari red, green, blue tersebut gitu. Jadi bisa dibilang kondisi tidak adanya warna red, green, blue itu sebenarnya menghasilkan warna hitam. Sedangkan ketika lo mengeluarkan warna putih, itu lu memanfaatkan ketiga warna tersebut, lu maksimalin gitu. Red, green, blue-nya lu nyalain bersama-sama dengan nilai yang besarannya sama dan maksimum, itu hasilnya adalah putih gitu. Nah, di sini gue juga nampilin beberapa value-value yang cukup common Magico Hibiniu. Contohnya ya, red lu tentunya hanya akan menggunakan R-nya saja ya, 255 ini. Green dan blue-nya lu matiin. Kalau lu bikin orange, nah lu menggunakan green dan blue-nya malah gitu. Dan mematikan nilai R-nya. Nah, sama ketika lu bikin kuning juga, lu mematikan nilai blue, tapi lu menyalakan nilai dari R and B. R and G, red and green gitu. Dan seterusnya. Nah, tapi gimana bang kalau misalnya lu menggunakan CMYK? Lo nggak ada bedanya, bro. Guys. Jadi, guys, sebenarnya kita tuh bisa pakai CMYK juga gitu nih, seperti yang lo lihat. Sama seperti RGB, sebenarnya hitam itu dengan matikan CMYK gitu. Semuanya lu matiin dan hasilnya adalah hitam. Sedangkan gimana cara lu bikin putih? Lu menyalakan CM dan YK-nya secara maksimum dan akhirnya mendapatkan warna putih. Sama, mungkin lu juga bisa lihat di sini ketika lu mau mengeluarkan warna biru, ya lu menggunakan cyan and magenta, lu gunakan, dan yellow and K-nya itu lu matiin, lu nolkan gitu nilainya, value-nya. Sama ketika lu mau bikin purple juga, lu mematikan nilai Y dan memanfaatkan CM dan K-nya gitu. Jadi di sini tuh ketika lu mungkin nanti ke depannya mau ngedesain sesuatu, ya RGB atau CMYK ini sangat bermanfaat karena ketika lu menyamakan warna bersama temen lu, color palette mau lu samain atau gimana. Nah, ini lu bisa tinggal cukup sharing si bitwise-nya, nilai dari CMYK-nya atau juga RGB-nya.
Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas tentang kabel. Kabel-kabel ini sangat bermanfaat ya guys, karena sebenarnya kabel-kabel ini tuh akan digunakan gitu dalam kehidupan sehari-hari ketika lu memanfaatkan sistem-sistem multimedia. Oke, yang pertama ini adalah yang mungkin paling jadul, namanya adalah kabel VGA, Video Graphics Array. Nah, di sini sinyalnya yang digunakan itu masih analog dan sama seperti yang biasa lu tahu, dia cuma bawa gambar aja, tidak bawa suara. Makanya biasanya lu pakai kabel audio jack atau Bluetooth mungkin buat menyampaikan suaranya ke speaker gitu. Dan ini resolusi maksimumnya cukup rendah, hanya di Full HD saja karena ya keterbatasan bandwidth tentunya. Oke, kita next ke yang kedua. Yang kedua adalah HDMI. HDMI ini udah yang mungkin bisa dibilang paling common, paling sering lu temuin. Ada di TV, di set-up box, atau mungkin ya sekarang proyektor kebanyakan udah pada support HDMI gitu. Nah, HDMI ini sudah menggunakan sinyal digital. Dan ketika lu pakai HDMI, sebenarnya lu udah mengirimkan suara dan juga gambar gitu. Jadi, lu nggak perlu takut-takut lagi gitu. Suaranya gimana gitu ya. Enggak bro, lu tinggal menghubungkan itu ke suatu mungkin monitor ya guys, yang mungkin udah ada speakernya kayak TV, ya lu akan mengeluarkan gambar dan juga suara gitu. Jadi guys, itulah perbedaannya VGA yang cukup menarik dan berbeda. Dan juga ketika kita ngomongin range nih ya, range itu jauh banget nih. HDMI itu bandwidthnya lebih besar gitu, walaupun range-nya lebih kecil gitu. Range itu apa sih? Misalnya jarak terjauh dari HDMI. Nah itu gak sejauh VGA. Jadi lu harus hati-hati tentunya ya guys. Ketika lu menggunakan HDMI, ketika udah lebih dari 30 meter, hati-hati resolusi ketika lu menggunakan 4K. Lu harus pastiin lagi kabelnya itu noise-nya segimana. Karena kadang-kadang itu malah blank gitu. Tentunya dengan HDMI itu lu bisa dapetin resolusi yang lebih besar dengan refresh rate maksimum 30 di resolusi 4K. Nah, selanjutnya ini adalah kabel yang sedikit lebih, mungkin bisa dibilang lebih tinggi ya daripada HDMI, hanya di bandwidthnya. Tetap dia mirip dengan HDMI, dia menggunakan sinyal digital, mengirimkan sama sinyal dan juga gambar. Sinyal gambar dan suara maksud gua. Dan maksimum bandwidthnya sedikit lebih tinggi gitu. Dia ini resolusi maksimumnya ada di 4K dengan refresh rate di 60 Hz. Jadi tentunya dia akan lebih besar bandwidthnya gitu. Tapi mungkin lu agak jarang lihat DisplayPort ini di monitor-monitor atau di TV karena tidak begitu common ya guys gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini yang lebih ke arah profesional, namanya SDI atau Serial Digital Interface. Sama nih seperti HDMI juga dan DisplayPort, dia itu menggunakan sinyal digital, sedangkan sinyal yang di bawah itu adalah sinyal gambar dan suara. Dia ini range-nya sangat jauh, makanya itu sering dipakai di dunia pertelevisian atau broadcasting yang profesional. Sehingga ketika lu bayangin aja, lu mau menampilkan atau lu butuh bawa gambar itu dari dalam gedung ke misalnya suatu mobil yang ada di luar gedung, tentunya lu nggak bisa pakai HDMI, lu nggak bisa pakai DisplayPort. Ini SDI atau Serial Digital Interface adalah yang paling tepat. Oke, cukup untuk perkabelan visual. Di sini gue sedikit ngomongin tentang kabel audio nih. Jadi ketika lu ngomongin kabel audio, dia sebenarnya ada beberapa jenis ya. Kalau di komputer atau di laptop, tentunya yang paling normal itu 3,5 mm audio jack. Itu yang bentuknya kecil mungkin ya. Ya, gue sendiri punya nih, lihat nih. Tuh, dia sangat-sangat kecil gitu kalau lu lihat. Ya. Dia hanya 3,5 mm audio jack dan biasa itu digunakan di komputer atau alat-alat yang kecil-kecil, device kecil, laptop gitu. Sedangkan untuk jack dalam musik, nah itu yang lu biasa temuin adalah 6,35 mm gitu, yang jauh lebih besar. Nah ini tentunya lu nggak bisa dong masukin 3,5 ke 6,5 atau sebaliknya. Oleh karena itu, nah ini yang gue bahas nih, butuh suatu converter, ada adaptor gitu. Gue di sini kasih contoh lo beberapa dari adapter atau converter audio nih. Ada yang USB to microphone and speaker, ada juga
combo jack gitu ya, yang bisa menyatukan antara speaker dan juga mikrofon gitu. Dan bahkan yang gue bilang tadi 3,5 tuh 6,35 mm audio jack pun ada konverternya. Nah, sedangkan untuk ketika kita ngomongin nih tentang gambar, nah ini juga cukup banyak ya konverternya. Ada HDMI to VGA converter, ada HDMI to DisplayPort, dan juga ada VGA to HDMI gitu. Jadi cukup banyak yang bisa lo lakukan ketika lo ada perbedaan sinyal input dan output tentunya, ketika lo ingin memprosesnya gitu. Jadi jangan takut ketika, wah gue cuma punya output HDMI nih, akhirnya gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue harus beli barang baru. Jangan, lu lihat dulu tuh apakah ada splitternya, apakah ada adapternya atau konverternya gitu. Beberapa konverter bisa murah, tapi ada juga yang mungkin mahal gitu. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan lu ke depannya. Nah, selanjutnya ketika kita ngomongin konverter atau adapter, agak kurang srek nih kalau misalnya gue juga ngomongin splitter ya. Nah, splitter ini gunanya apa sih gitu? Nah, splitter ini sebenarnya sangat bermanfaat ketika lu mau memiliki output yang banyak ketika input lu cuma satu gitu. Misalnya output laptop lu mau lu arahin ke 2 atau lebih layar. Nah, splitter ini sangat murah dan juga sangat bermanfaat dibandingin lu solusi-solusi lain gitu. Ini ada splitter HDMI, ada splitter VGA. Jadi ketika lu mau nge-split ke beberapa proyektor, tentunya lu bisa beli splitter karena inputnya cuma satu gitu. Oke, next. Jadi yang juga penting itu adalah display setting di PC. Nah, di sini menurut gua cukup banyak orang yang nggak ngerti ya, sehingga akhirnya cukup banyak redundancy ya di saat orang-orang itu menggunakan alat-alat multimedia gitu. Oke, jadi yang pertama yang mungkin settingan yang paling standar ketika lu cuma punya satu layar di komputer lu atau di laptop lu menggunakan VC screen only. Seperti yang gue kasih nih di gambar ilustrasi, itu hanya ada di layar laptop atau desktop lu saja. Sedangkan di output secondary-nya, contohnya ya, di sini gue kasih proyektor, dia di situ blank gitu. Jadi lu benar-benar cuman menggunakan screen yang ada di layar utama lu, primary lu. Nah, next itu adalah duplicate. Duplicate itu adalah ketika lu menyamakan gambar yang lu tampilin di primary monitor dengan secondary monitor lu. Contohnya ya seperti yang gue tunjukin sekarang, itu layar komputer desktop lu atau dengan proyektor. Jadi gambarnya sama persis. Nah, kombinasi ini cukup mengganggu ya ketika lu melakukan settingan karena apapun yang lu lakuin itu akan kelihatan gitu. Oleh karena itu, gue menyarankan lu ketika lu menggunakan multimedia secara profesional untuk menggunakan yang extend. Nah, extend ini adalah seakan-akan lu menaruh ada layar lain gitu di dalam desktop lu gitu. Nah, ini sangat berguna banget karena tampilan yang di layar lu akan berbeda dengan tampilan yang ada di proyektor gitu. Apa yang dilihat orang-orang lain gitu ya. Nah, contohnya aja nih, gue kasih contoh di sini adalah ketika lu memanfaatkan presenter view di Microsoft PowerPoint. Lu bisa menampilkan tampilan di komputer lu yang berbeda dengan apa yang lu tampilin di layar yang ditonton orang-orang. Contohnya notes lu lah. Atau lu bahkan bisa tahu next slide-nya tuh apa gitu. Nah, itu berguna banget buat gue. Makanya gue selalu pakai extend gitu. Jadi itu sangat-sangat berguna dan gue menyarankan lu untuk menggunakan itu sebagai profesional multimedia guys. Oke, dan mungkin yang ketiga adalah second screen only. Ini contohnya yang gua tunjukin di depan. Ini lu hanya menggunakan secondary monitor lu dan mematikan monitor utama lu gitu. Primary monitornya dimatiin gitu. Dan mungkin yang terakhir, ini gua bakal bahas juga terkait audio. Nah, ini juga sangat penting ya guys, terutama ketika lu memanfaatkan kabel-kabel seperti HDMI gitu. Lu harus menentukan lu mau ngeluarin audio out itu kemana gitu. Ketika lu nyambung HDMI dan lu menggunakan speaker lain sebagai output, biasanya orang tuh kekecoh, kok suaranya hilang ya gitu. Kok malah keluarnya di proyektor? Itu pun kalau lu beruntung lu punya proyektor atau output device yang punya speaker sehingga lu bisa tahu nih masa lalu di mana. Nah, di sini lu bisa cek kemana sih lu ngeluarin output audio lu itu di sound. Oke, sound itu diakses di mana? Lu bisa sound itu diakses di notification bar, klik kanan di gambar speaker, atau lu bisa search di start menu. Nah, ketika lu udah buka itu, oke, lu klik sound atau playback devices, lu bisa lihat, oh,
ternyata gue menggunakan either headphone lu atau either speaker lu yang lu pakai di komputer lu langsung, atau mungkin lewat HDMI sebenarnya lu outputin, makanya mungkin suaranya nggak keluar. Nah, disitulah sangat bermanfaat ketika lu tahu ini, karena lu bisa problem solving ini dengan cukup baik dan memanfaatkan audio setting ini nantinya untuk live streaming gitu. Bahkan nanti kita bisa juga menggunakan virtual cable audio ketika gue bahas di vlogging live streaming gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel gue. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di bawah. Untuk kalian-kalian yang mau tahu lebih lanjut atau mau nanya-nanya ke gue bakal jawab segera. So stay tuned and goodbye.